Siswa-siswi sekalian, selamat datang di video kedua bab stoikiometri ya. Pada video sebelumnya kita sudah membahas hubungan antara jumlah partikel dengan mol. Kali ini kita akan membahas hubungan mol dengan massa. Namun sebelum itu ya, untuk menghubungkan antara mol dengan massa itu kita perlu sesuatu yang disebut dengan massa molar ya. Kali ini kita akan bahas apa itu massa molar, AR, dan bagaimana menghitung MR ya. Baik. Nah, ilustrasinya perhatikan di sebelah kiri sini. Saya punya dua jenis buah, yang satu duku, yang satu semangka. Nah, kedua jenis buah ini ya jumlahnya sama ya, sama-sama satu lusin ya. Jumlahnya sama satu lusin atau 12 buah gitu ya. Namun karena jenis buahnya berbeda ya, maka ketika ditimbang hasilnya, beratnya atau masanya pasti akan berbeda juga. Yang satu lusin duku ditimbang masanya 0,5 kg per satu lusin, sedangkan yang semangka 60 kg per satu lusinnya. Ya, walaupun jumlahnya sama, tapi karena jenis buahnya berbeda, maka masanya juga pasti berbeda. Begitu juga dengan atom atau unsur ya. Kita mengenal unsur itu ada bermacam-macam ya. Atom dari unsur yang berbeda memiliki massa yang berbeda juga, walaupun jumlahnya sama. Contoh di sini, saya punya atom hidrogen dengan atom besi. Ya, jumlah hidrogennya 1 mol. Nah, besinya juga jumlah atomnya 1 mol juga sama. Tapi karena memang jenis unsurnya berbeda, maka ketika ditimbang hasilnya akan berbeda. Yang hidrogen ya masanya 1 gram untuk 1 mol, sedangkan yang besi masanya 56 gram per 1 mol. Nah, 1 gram per mol, 56 gram per mol ya, ini adalah yang disebut dengan massa molar ya. Massa untuk 1 mol zat ya. Hidrogen 1 mol beratnya berapa? 1 gram. Berarti 1 gram per mol adalah massa molarnya hidrogen. Sedangkan besi massa molarnya 56 gram per mol ya. Karena 1 mol beratnya 56 gram. Ya, massa molar adalah massa 1 mol zat tertentu ya. Nah, ini dan zat satu dengan zat lain massa molarnya berbeda-beda. Massa molar terdiri dari AR dan juga MR ya. Kalau zatnya itu berupa atom ya, partikel zatnya berupa atom, maka kita gunakan AR atau massa atom relatif. Tapi kalau zatnya itu berupa senyawa ya, partikelnya berupa molekul, gabungan dari beberapa atom, maka kita gunakan MR atau massa molekul relatif ya. Nah, itu. Untuk unsur bebas ya, unsur yang tidak berikatan dengan unsur lain, maka kita gunakan AR ya. AR tiap unsur ini dapat kita lihat pada tabel periodik ya. Langsung saja kita gunakan AR setiap unsur, ini tinggal lihat di tabel periodik. Contohnya AR karbon itu 12 gram per mol, magnesium 24 gram per mol, dan seterusnya gitu ya. Nah, jika zat yang mau kita hitung berupa senyawa, pasti dia partikelnya kan molekul ya. Maka kita gunakan MR. Nah, bagaimana mengetahui MR suatu senyawa? Itu adalah jumlah AR atom-atom unsur penyusunnya ya. Jadi AR dari unsur-unsur yang ada di dalam sebuah senyawa itu tinggal dijumlahkan saja. Contoh, kita mau cari MR dari CO2. Ya, maka kita tinggal jumlahkan AR dari unsur yang ada di dalam CO2. Ada unsur apa aja? Ada C, ada O. Maka AR-nya C ditambah AR-nya O. Namun, karena di dalam senyawa CO2 itu oksigennya jumlahnya ada 2, ya, maka AR oksigennya ini terlebih dahulu kita kali 2, baru dijumlahkan. Contoh lain, misalnya H2SO4. Ada unsur apa saja nih? H, S, dan O ya. Maka langsung saja H-nya ada 2, S-nya 1, O-nya ada 4. Kan gitu ya. Maka karena H-nya 2, AR hidrogennya kita kali 2. S-nya ada 1, ditambah dengan 1 buah AR sulfur. O-nya ada 4 nih. Maka kita tambah dengan 4 kali AR-nya oksigen. Seperti itu. AR-nya dapat dari mana lagi? Maka kita bisa lihat tabel periodik, atau biasanya di soal sudah diketahui seperti ini ya. Di soal diketahui seperti ini.
Baik, cara menghitung MR bisa disusun menyamping seperti tadi ya, bisa juga dibuat tabel tanpa harus dibuat garisnya ya. Nah, kalau mau menyamping, maka coba kita kerjakan. Di sini ada sebuah senyawa CH3OH. Ya, bagaimana cara menghitung MrCH3OH? AR dari unsur-unsur yang di dalamnya dijumlahkan. Ada AR dari C, ya, ada unsur C. Kemudian ada hidrogen, hitung jumlah hidrogennya 3 tambah 1 nih. Ya, maka hidrogennya ada 4, maka 4 kali AR-nya hidrogen. Ditambah dengan ada unsur O, maka ditambah 1 ARO, AR oksigen. AR karbon, lihat di sini ya, ada 12, kemudian AR-nya hidrogen di sini ada 1 dan AR-nya oksigen di sini 16 ya. Tinggal dijumlahkan, hasilnya 32 gram untuk 1 molnya. Nah, bisa juga caranya dibuat tabel seperti ini ya. Saya pikir untuk mengerjakan praktis lebih mudah yang cara tabel seperti ini. Coba ya. CH3COH. Pertama, kita identifikasi dulu unsur apa aja yang terdapat dalam senyawa tersebut. Ada unsur apa aja nih? Ada C, ada apa lagi? H, dan ada O, gitu ya. Nah, C ini ada berapa? Di sini ada 1, di sini ada 1 lagi ya, maka jumlahnya 2. H, hidrogennya ada di sini ada 3, di sini ada 1 nih, maka jumlahnya 4. 3 tambah 1 ya. Oksigen di sini ada 2 buah oksigen. Nah, baru setiap unsur ini kita taruh AR-nya masing-masing. C AR-nya tadi 12, hidrogen AR-nya 1 dan oksigen AR-nya 16. Nah, ini jumlah dengan AR ini dikalikan ya. Dikalikan. 1 buah karbon 12, tapi karbonnya ada 2, maka 2 kali 12 seperti itu. 2 kali 12, 24. Hidrogennya 4 kali 1, 4. Dan oksigennya 32. Nah, ini dijumlahkan ke bawah seperti ini. Ya, didapat MR dari CH3COH adalah 60. Seperti itu ya. Nah, kita coba contoh soal ya. Nah, di sini sudah diketahui AR dari beberapa unsur, kita diminta untuk menentukan MR dari senyawa-senyawa berikut. Contohnya di sini adalah Al2O3 ya. Saya mau coba cari MR dari Al2O3. Pertama, unsur apa aja nih yang ada di dalamnya? Ada Al dan ada oksigen ya. Kemudian jumlahnya. Al-nya ada berapa? Ada 2, oksigennya ada berapa? Ada 3, gitu ya. Nah, dikalikan dengan AR dari masing-masing unsurnya ya. AL, cari nih di daftar AL. Oh, ada nih. AL 27 ya. Kemudian oksigen. Oksigen berapa AR-nya oksigen? Nah, cari di sini 16. Ya. Nah, ini tinggal dikalikan. 2 kali 27 54. 3 kali 16 48 ya. Nah, ini tinggal dijumlahkan ya. 2 1 102. Maka MR dari Al2O3 adalah 102. Seperti itu. Nah, seperti itu ya. Tolong ini diselesaikan. Ada unsur apa saja di dalamnya, kemudian jumlahnya ada berapa, dikali dengan AR-nya masing-masing, didapat gitu ya. Nah, nanti totalnya dijumlahkan. Seperti itu caranya ya. Nah, ada latihan soalnya, tolong dikerjakan, dicari MR untuk setiap senyawa ya. Nah, perlu diperhatikan di sini untuk unsur senyawa yang ada kurung-kurung seperti ini ya. Perhatikan jumlah unsurnya dengan benar. Fe tidak ada angka setelahnya, berarti jumlahnya 1. Oksigen tidak ada angka setelahnya, tapi oksigennya ini kan di dalam kurung ya. Di dalam kurung dan di luar kurungnya ada angka 2. Berarti oksigennya 1 kali 2, jadi ada 2. Hidrogennya juga sama ya. Karena di dalam kurung dan di luar kurung ada angka 2, maka dikali 2. Hidrogennya ada 2. Nah, kemudian dikali dengan MR-nya masing-masing, Fe, cari di sini Fe, ada ini ya, 56. Dan seterusnya, silahkan dikerjakan, dilengkapi contoh soal dan juga latihan soal ini. Ya, kalau sudah kita lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.